Publikasi. Di sini saya Kania Herunisa. Di sini saya akan menjadi host di podcast pertama Teman Publikasi. Nah, di sini saya nggak sendirian nih. Saya itu ditemani sama narasumber kita pertama di podcast kita, yaitu Ibu Santi. Boleh Ibu Santi mungkin mau perkenalan dulu? Oke, terima kasih Kania. Halo teman publikasi, perkenalkan saya Santi Rahmawati. Saya sebagai founder dan juga COO untuk Research Synergy Foundation, dan juga saya sebagai Gateway Advisor di F1000 Research RSF Gateway. Keren banget Ibu. Nah, tadi aku nggak dengar ada F1000 Research ya Ibu. Nah, mungkin di sini nih di topik pertama podcast kita ini kita akan membahas mengenai F1000 Research ya Bu ya. Okay. Nah, tadi kan saya dengar tuh Ibu ada Gateway Advisor dari F1000 Research. Benar-benar. F1000 Research itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Oke, jadi F1000 Research ini adalah suatu open research publishing platforms yang dia tuh sudah terindeks di Scopus kuartil 1 dan kuartil 2, seperti itu. Nah, mungkin nih Kania ya, kita nanti akan berbicara lagi gitu ya, buat sharing juga ke teman-teman publikasi. Sebenarnya open research publishing platform tuh apa sih? Emang apakah dia sama gitu ya dengan international journal atau seperti apa kali ya? Nah, tapi untuk basically untuk pendahuluan awalnya itu keywordnya ya. Jadi kalau teman publikasi harus, ini kayak jadi kuliah ya. Itu adalah open research publishing platform ya. Jadi F1000 ini adalah open research publishing platform yang sudah terindeks di Scopus Q1 dan Q2. Dan RSF atau Research Synergy Foundation itu memiliki official gateway ya, yang sudah terrecognize dan juga menjadi part of dari F1000 Research, seperti itu. Karena F1000 Research ini sebenarnya kan ya, dia itu dimiliki oleh Taylor & Francis. Nah, sering dengar ya kita ya kalau misalnya jurnal tuh. Jadi Taylor & Francis itu adalah salah satu publisher besar dunia, one of the big 5 publisher di dunia. Jadi sama seperti Elsevier, seperti kemudian juga Springer, Science Direct, seperti itu ya, Wiley, Sage dan seterusnya. Jadi Taylor & Francis ini juga termasuk tadi ya top 5 big publisher in the world. Nah, F1000 ini publishernya adalah Taylor & Francis, seperti itu. Jadi emang udah bekerja samanya di situ gitu ya Bu. Kalau misalnya emang sering lihat juga kok kalau misalnya kita nyari jurnal-jurnal Scopus apalagi itu tuh seringnya Elsevier atau Taylor & Francis gitu ya. Betul banget. Oke, nah mungkin saya mau nanya di Bu, kalau misalnya F1000 Research itu apa sih bedanya sama mungkin jurnal-jurnal lain gitu? Benar, ini pertanyaan yang bagus banget ya Kanya dan juga teman publikasi semua. Saya sembari share beberapa visual materi ya, teman-teman nanti mungkin bisa lihat juga nanti di klipnya, mungkin ada yang tampil juga ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya F1000 itu karena dia open research publishing platform, dia itu punya ciri-ciri. Nah, dia itu punya ciri-ciri atau karakteristik yang membedakan dengan jurnal-jurnal konvensional pada umumnya. Ini kita baru lihat dari sisi ciri-ciri nih, karakteristik. Belum nanti kita lihat dari sisi publishing modelnya. Kita satu-satu dulu ya, biar gak bingung ya. Oke, kita yang pertama dari ciri-ciri dulu. Nah, jadi kalau misalnya teman publikasi lihat gitu ya di screen-nya, ini kira-kira ada 4 ya. Ada 4 kriteria yang mencirikan ya tentang F1000 Research ini. Yang pertama itu dia open access. Nah, ini penting nih Kania, karena gak semua jurnal itu open access. Ada yang closed access. Ya, betul. Cirinya, Kania tahu nggak cirinya Kania? Kalau misalnya yang closed access tuh kayak misalnya kalau misalnya kita ngeliat Elsevier tuh kayak kita cuma bisa ngeliat UI-nya doang, tapi kalau pas dipencet open access-nya tuh nggak bisa dilihat sama kita, mungkin kita harus payment dan lain-lain gitu, bukan Ibu? Benar. Jadi closed access-nya kayak gitu, logonya tuh kayak gembok dikunci. Nah, itu closed access karena ya kita harus punya kuncinya dulu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah kita subscribe atau kita beli. Ya, jadi readers nih, kalau teman publikasi nih lagi nyari referensi gitu ya buat penelitiannya, ketemu nih satu artikel, wah ini relate banget ya sama penelitian saya nih gitu. Pas dibuka ternyata mau akses kan, kita mau lihat full paper dong ya, nggak cukup gitu dari abstraknya doang kan, bisa dibuka abstrak doang gitu ya, atau sama introduction sedikit gitu mungkin. Nah, itu kita pas mau ngeklik si full PDF-nya itu
kita diminta untuk subscribe atau kita diminta untuk melakukan payment dulu ya, which is itu per artikel tuh ada yang belasan dolar gitu ya, atau ada yang lebih sebenarnya, ada yang lebih juga ya, sampai puluhan dolar tuh ada gitu. Nah, kalau open access ini teman-teman, kita tuh gratis as a reader. As reader tuh artinya kalau kita publish paper kita, riset kita di open access jurnal ya, maka readers itu bisa baca anytime, kapan aja, di mana aja itu bisa terakses tanpa reader itu membayar apapun. So it's free. Makanya sekarang ada gerakan itu adalah open science movement ya. Kalau di besarnya itu ada open science movement. Jadi itu bagaimana kita mencoba melakukan pemerataan dari sisi knowledge. Jadi knowledge itu tidak hanya eksklusif untuk orang-orang yang tanda kutip mempunyai kemampuan untuk mensubscribe atau membeli artikel tersebut, tapi juga bisa diakses oleh semuanya. Nah, F1000 ini dia open access. So it means paper kita nanti kalau publish di sini di F1000 Research RSF Gateway itu artinya bisa disitasi, bisa di-download, bisa dilihat oleh kapan saja, di mana saja oleh reader secara gratis. And that's the benefit actually untuk our community. Nah, jadi itu adalah salah satu impact yang besar dari suatu open access movement. Nah, itu benefitnya bukan cuma buat reader doang, tapi buat researchernya juga ya Bu. Jadi benar banget kan ya. Banyak yang baca gitu. Jadi kita juga bisa sharing knowledge tanpa harus kayak membatasi yang tahu-tahu aja gitu ya. Benar. Makanya kenapa open access ini juga banyak digemari oleh para periset atau para scholar sekarang. Kenapa? Karena memungkinkan tadi yang disampaikan oleh Kania, memungkinkan tingkat citasi kita lebih tinggi. Nah, tingkat citasi kita lebih tinggi kan, karena orang bisa baca anytime, anywhere, gratis, gitu kan ya. Nah, biasanya tapi ada implikasi kalau open access ini memang as part of our responsibility as authors, itu ada open access yang gratis, ada open access yang berbayar. Nah, jadi beda ya, ada open access yang gratis, maksudnya in term of author ya, penulisnya. Jadi kalau misalnya yang berbayar itu karena biasanya pembayarannya itu atau APC kita sebutnya APC gitu ya. Itu adalah Article Processing Charge atau ada juga yang nyebutnya Article Publishing Charge, itu digunakan untuk membiayai secara operasional yang ada di publisher tersebut. So it fair sih sebenarnya, itu wajar-wajar dan sah-sah saja ya selama ethical, selama review itu tetap dijalankan secara proper seperti itu. Tapi impact-nya kan tadi buat society ya, mereka bisa akses anytime anywhere. Itu kita baru satu parameter ya. Kita lanjut ya. Oke, kita parameter yang kedua ya. Jadi kita berbicara tentang open data. Jadi ketika suatu riset itu bisa dikatakan dia kredibel atau tidaknya itu pasti dilihat dari data dong ya. Cara kita mempresent data kita, cara kita melakukan analisa terhadap data kita dan seterusnya. Apakah itu valid atau enggak, apakah itu bisa di-cross-check atau enggak, dan sebagainya gitu. Itu kan data ya menjadi salah satu kunci, karena data juga nanti akan memperlihatkan bagaimana si finding atau insight atau conclusion lah ya dari paper kita. Kan salah satu source awal untuk menggalinya kan dari data ya. Nah, data ini kalau di F1000 Research itu dia wajib di-open. Artinya apa? Kita tuh wajib untuk mengupload data kita di open repository. Jadi open repository itu semacam katakanlah kayak website. Di situ kita bisa mengupload dokumen atau misalnya data, sehingga kita mendapatkan satu DOI number ya, Digital Object Identifier. Sehingga ini sebenarnya berdekatan sama intellectual properties juga sih ya. Nah, kalau di F1000 Research, data penelitian kita, mau dia kuantitatif, mau dia kualitatif, mau dia literatur review, eksperimental, or apapun, clinical, or everything gitu ya, data kita itu wajib kita upload ke open repository, dan wajib link DOI dari kita upload ke open repository itu kita cantumkan di manuskrip kita. Apa sih gunanya gitu untuk melakukan hal tersebut? Sebenarnya gunanya adalah untuk meningkatkan reproducibility. Nah, ibaratnya ilmu pengetahuan itu kan harus selalu berkembang ya. Nah, untuk reproduce-nya bisa lebih cepat, itu kita dengan mengupload data, orang kan bisa menjadikan data kita itu menjadi secondary data dia. Kebayang, jadi ilmu itu akan terus lanjut gitu ya.
Nah, dengan kita mengupload data kita juga di Open Repository, itu artinya kita sudah mendukung salah satu prinsip, yaitu FAIR. F-A-I-R. F itu adalah findable, artinya data kita itu harus bisa ditemukan, ya. Kemudian A itu accessible, artinya data kita bisa diakses, ya. Terus kemudian yang I, interoperable, artinya data kita bisa di-exchange, data kita bisa di-modify, tapi tentu tadi karena kita udah punya DOI, kita nggak akan, jangan takut, aduh saya udah capek-capek ngambil data, harus upload lagi, di-share-share lagi, tanda kutip ya, di-share-share tuh maksudnya orang bisa pakai. Jadi POV itu tuh nggak ada. Kenapa? Karena kita sudah punya DOI, it means data itu sudah belongs to kita sebagai penulis yang menguploadnya itu pertama. Jadi itu bisa traceability-nya atau dilacaknya itu bisa ketahuan tuh sebenarnya dari DOI itu, karena cuma identik tuh satu DOI untuk satu dokumen gitu ya. Terus kemudian R-nya itu adalah tadi reproducibility. Jadi bagaimana ilmu pengetahuan itu supaya bisa berkembang dengan lebih cepat gitu ya. Terus kemudian tadi ya bisa lebih ibaratnya tuh apa namanya, kita bisa memanfaatkan knowledge. Jadi knowledge itu nggak berhenti di kita, kebayang ya, knowledge itu tuh nggak berhenti di kita tapi terus bisa bergulir gitu ya, karena namanya ilmu pengetahuan kan cepat ya perkembangannya ya, seperti itu. Nah tapi teman-teman boleh tidak mengupload datanya, boleh, asalkan misalnya gini, oh itu berkaitan sama lisensi karena kita mendapatkan data dari misalnya suatu perusahaan atau instansi pemerintah, di mana di situ ada konfidensial gitu ya, ada beberapa rules lah ya yang berkaitan situ, it's okay. Tapi kita perlu statement itu di artikel kita gitu. Atau berkaitan dengan data yang ada di sosial media. Karena kan kalau data di sosial media itu bukan belong to kita ya, tapi belong ke personal masing-masing orang yang mengupload datanya di sosial media, atau mungkin datanya terlalu besar, itu juga boleh. But basically, prinsipal kedua itu adalah open data, di mana kita mengupload data kita. Row-nya kalau dia kuantitatif misalnya adalah survei kuesionernya, hasil surveinya, response sheet-nya seperti itu. Terus kemudian kalau kualitatif itu kayak transkrip wawancaranya, atau mungkin ada video, ada field note dan lain sebagainya. Nah itu juga kita upload menjadi part of cara kita untuk mempertanggungjawabkan bahwa yes, riset ini dilakukan dengan proper ways. So credibility and transparency itu mendukung sebenarnya prinsip yang kedua ini, gitu. Jadi paper kita tuh bukan hanya untuk perkembangan knowledge, tapi juga di sini itu dengan adanya open data tuh jadi bertanggung jawab gitu ya. Jadi si penulisnya itu bertanggung jawab atas apa yang ditulisnya gitu. Jadi kita bisa ngelihat buktinya. Andai kata nggak ada juga open datanya, ini kita ada alasan jelasnya gitu kenapa tidak dicantumkan gitu. Jadi pembacanya juga jadi lebih kebayang gitu ya Bu sama hasil researchnya gitu ya. Benar banget ya. That's a very good point ya. Karena responsibility sama ethicals itu menjadi dua hal yang saat ini still challenging, masih menjadi tantangan karena pada prakteknya banyak sekali, as we know, bukan teman-teman publikasi ya pastinya ya, mungkin yang lain gitu ya. Itu masih menjadi challenge ya, karena ada yang tadi ya mencoba berbagai cara sehingga mereka mengambil shortcut tertentu dan tidak mengindahkan tadi terkait dengan responsibility sama ethicals yang mana itu harus dijaga ketika kita berkaitan dengan academic publishing atau ketika kita akan mempublikasikan artikel ilmiah kita, penelitian kita, atau hasil karya kita ya, seperti itu gitu. Oke, mungkin seperti itu ya Bu. Nah di sini ada lagi nih yang ketiga, open Yang peer ketiga, review. Ini tuh apa Ibu? Oke, jadi yang ketiga ini teman publikasi, kita sama-sama mengetahui bahwa ketika kita sudah submit paper kita gitu ya ke jurnal, maka akan ada proses review di situ. Review itu juga sebenarnya salah satu bentuk pertanggungjawaban. Ya. Bener nggak nih? Ini riset ini dilakukan dengan metode saintifik yang sesuai. Riset objektifnya metodologinya apakah menjawab riset objektifnya gitu ya. Bagaimana prosedurnya itu dilakukan si penelitiannya. Nah ini akan terlihat sekali nanti ketika di review, karena salah satu bobot terbesar, tentunya tidak the only one ya, tapi salah satu bobot terbesar yang membedakan mana research yang komprehensif sama mana research yang biasa aja gitu ya, itu dari sisi metodologi. Semakin kita detail
touch ke parameter-parameter penting gitu ya. Misal, jadi untuk mengetahui apa sih parameternya nanti mungkin di podcast berikutnya ya, kita berbicara tentang reporting guideline. Jadi stay tune. Nah, jadi kemudian apa tadi ya? Saya jadi lupa. Oh iya. Nah, jadi bobot terbesar ya. Bobot terbesar itu di metode. Tadi harus ada parameter-parameter jelas dan biasanya kedetailan itu sangat terreflect di dalam metodologi. Kadang ya kebanyakan penulis kita itu mungkin menganggap metodologi ini kayak cukuplah 1 paragraf gitu, 2 paragraf lah oke lah ya gitu. Ternyata tidak ya teman publikasi. Kalau misalnya targetnya adalah yang Scopus ya, apalagi 1000 ini soalnya dia Scopus Q1 dan Q2, itu nggak bisa kayak gitu. 1 paragraf or 2 paragraf beres itu, no. Itu harus jelas research approach-nya apa, data collection-nya gimana, data analysis-nya gimana gitu ya, validity-nya seperti apa dan seterusnya. Nah, jadi itu ada parameter-parameter yang harus wajib ada ya. Jadi mulai dari kriteria respondennya, informannya, karena untuk memperlihatkan data yang kita ambil itu reflecting dari research konteks yang kita akan kaji gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu general gitu kan, maksudnya, atau kita mau cari misalnya terkait dengan apa sih yang mempengaruhi word of mouth dari suatu brand gitu misalnya, tapi kita nyarinya ke responden yang nggak pakai brand itu kan satu udah bias ya, itu zong banget lah ya ibaratnya. Nah, makanya kenapa kita perlu kriteria. Itu salah satu contoh detail yang kadang suka terlewat ya oleh autor misalnya. Tapi nanti di next episode ya, nanti kita akan bahas ya berkaitan dengan reporting guidelines ya. Jadi open peer review ini tadi salah satu yang dilihat adalah metodologi, tapi nggak cuma itu tentunya, tapi mulai dari title, abstract, introduction, literatur review, sampai ke referensi itu semuanya akan dilihat, di review, termasuk ke dalam konteks kajian penelitiannya. Makanya disebutnya peer. Peer itu tuh artinya sesama. Sesama apa gitu ya? Karena kita harus tahu nih maksudnya apa sih peer review tuh ya. Jadi kalau misalnya saya di research interestnya katakanlah small medium enterprise gitu ya, atau entrepreneurship misalnya seperti itu, nggak mungkin dong yang review adalah orang yang misalnya di bidang accounting gitu, atau di ekstrimnya mungkin ya di bidang engineering gitu, atau dia nggak ada interest sama sekali di small medium enterprises. Kalau intersection atau perpaduan itu memungkinkan ya, tapi kan harus ada tuh, ibaratnya peer itu artinya sama ya, artinya tuh sejawat lah ya, bahasa Indonesia sejawat, masih common ya istilah sejawat, masih ya. Nah, sejawat ya, jadi sejawatnya itu in terms of research. Nah, di sini adalah emphasizement-nya adalah berkaitan sama research domainnya, dia harus yang sama, nggak mungkin tuh crossing. Kalau teman-teman publikasi submit ke jurnal ya, yang ternyata mungkin dari, kan kita bisa lihat dong komposisi editorial sama scientific reviewer board-nya dong ya gitu. Kalau ternyata dari editorial sama scientific reviewer board-nya aja nggak nyambung sama si scoop jurnalnya, itu kan udah pertanda ya yang harus hati-hati ya, seperti itu. Jadi kalau F1000 ini dia untuk menjaga transparansi itu, dia bikin mekanismenya menjadi terbuka, open. Artinya apa teman-teman? Saya yakin di sini teman publikasi mungkin banyak sekali yang sudah experience ya, submit papernya melalui proses review dan seterusnya, tapi sifatnya double blind or even single blind. Jadi artinya baik itu reviewer maupun penulis atau author itu nggak saling tahu identitas masing-masing. Jadi dua metode reviewnya ada plus minusnya sih ya masing-masing. It really depends on the publisher ya, karena policy itu, kebijakan itu ada di publisher gitu. Jadi kalau misalnya yang blind itu adalah untuk menjaga objektivitas teman-teman, supaya nggak ada ini kayaknya saya kenal nih institusinya. Betul. Nggak bercanda ya, tapi itu untuk menjaga objektivitas sebenarnya kalau blind review itu seperti itu. Nah, tapi kalau open peer review, dia emphasizement-nya adalah sebenarnya ketransparansi. Kenapa? Karena reviewer bisa tahu siapa autornya, author bisa tahu siapa reviewernya. Bahkan dengan melihat profiling reviewernya langsung connect ke ORCID ID-nya. Kita bisa lihat track record publication-nya. So, it really, menurut saya dengan mekanisme open peer review ini, kalau ada jurnal yang menerapkan skema open peer review, berarti dia tuh brave, sangat berani, bold, bisa dibilang ya, bold enough. Kenapa? Karena dia dengan berani membuka tuh
proses yang biasanya ada di behind publisher itu kan nggak kelihatan kalau double blind ya. Reviewnya tuh nggak kelihatan gitu. Ini dia buka secara open publicly untuk emphasizement. Ini adalah proper nih. Artikel ini di review, misalnya saya publish gitu ya, Santi publish. Karena saya ada artikel yang publish di sini berkaitan dengan transformational entrepreneurship gitu ya. Yang nge-review adalah salah satu profesor memang yang dia menelurkan, membuat konsep transformational entrepreneurship ini. Keren nggak? Proud nggak? Kebayang ya? Jadi it means kayak riset kita di review sama yang punya konsepnya. Betul. Itu kan berarti meningkatkan kredibilitas dari riset kita ya? Iya. Bener nggak sih? Nah makanya kalau ada jurnal yang berani pakai mekanisme open peer review, berarti dia udah gak usah ditanya lagi terkait dengan reputasinya, karena dia udah open. Sok ibaratnya mah kalau teman publikasi orang Sunda gitu ya. Sok mangga dilihat, sok siapa ini reviewernya, komennya gimana gitu ya. Kita bisa lihat tuh nanti kita bisa contohin juga ya kalau masih ada waktu ya gitu. Itu kelihatan tuh komentarnya apa, diberikannya kapan, tanggapannya gimana, itu literally open. Jadi harusnya nih, mungkin teman publikasi yang juga saat ini lagi dalam proses pengajuan misalnya ke lektor kepala atau ke guru besar, mudah-mudahan lancar prosesnya, amin. Kan biasanya pasti teman-teman nanti atau rekan-rekan akan dilihat ya korespondensinya mana, terus juga komunikasi dengan pihak jurnalnya seperti apa gitu ya. Kalau di F1000 itu udah enak banget sebenarnya untuk pemeriksanya ya, untuk evaluator dari dikti dan lain sebagainya. Tinggal buka ya di artikelnya, klik yang di bagian peer review, dibuka, bisa dilihat tuh siapa yang nge-review, kredibilitas orang yang nge-review gimana, komentarnya gimana. Ngeri ya? Ngeri maksudnya bagus gitu Bang. Jadi justru malah jadi sangat jelas ya Bu ya. Jadi betul, jadi balik dari author ataupun reviewer tuh kita jadi tahu gitu kayak perjalanan paper kita tuh sampai mana, yang salahnya di mana gitu. Jadi lebih lebih jelas gitu, nggak kan kebanyakan sekarang author tuh kayak nunggu review gitu ya. H2C ya, harap cemas. Saya belum dapat email dari jurnalnya nih. Betul. Itu kalau misalnya blind ya, kalau kayak gitu betul. Tuh ya. Betul. Jadi makanya ketika ada proses open peer review ini nggak banyak ya, teman-teman publikasi boleh ya searching nanti masing-masing, silahkan gitu ya. Jurnal-jurnal mana aja sih yang menerapkan skema open peer review ini, pasti dia salah satu jurnal yang bereputasi tinggi. Karena apa? Dia udah berani dengan membuka itu, artinya dia sudah berani klaim bahwa kita concern sekali terkait dengan credibility. Ya, dia concern sekali terkait dengan credibility dan integrity. Kalau dia nggak open ya, berarti kan dia mungkin tetap maintain itu dong tentunya karena di academic publishing ya. Tapi dia nggak claim explicitly. Kalau ini kan udah claim dia. Ya karena kita bisa lihat everything gitu. Karena yang biasanya itu tanda kutip di dapurnya publisher itu ternyata open to public. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya dengan kayak gitu kita pun merasa proud sebenarnya as authors. Gitu karena udah no question lah. Ibaratnya tuh kalau ada dari pemeriksa gitu ya, entah dari kampus atau mungkin dari dikti atau mungkin dari yang lain gitu ya, itu udah no wonders, udah no question lagi karena kita bisa lihat gitu, nggak ada yang tanda kutip main belakang atau under table gitu kan nggak ada ya, nggak bisa open gitu kan, gimana gitu kan. Tapi kalau yang itu kan macam-macam ya, nggak semuanya ya, tenang ya, bukan teman publikasi pastinya. Gitu. Nah itu ya open peer review. Jadi F1000 Research ini punya credibility di situ tadi, salah satu karakteristiknya. Gitu kan ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, di sini ada yang keempat nih Bu, diversity of article type. Diversity ini yang dimaksud di F1000 itu gimana Bu? Ya, jadi sebenarnya gini. Di F1000 Research di RSF Gateway, jadi teman publikasi boleh mungkin ada yang pertama kali baru nyangkut gitu ya, di sini nyangkut di episode yang ini gitu ya. Teman publikasi kalau misalnya searching gitu ya, searching berselancar, searching dengan Research Synergy Foundation, teman-teman akan membuka salah satu keywordnya adalah Global Research Ecosystem, ekosistem penelitian global teman-teman. Ya, ekosistem penelitian global. Kenapa? Karena RSF ini saat ini membersnya itu sudah lebih dari 45.000 scholars. Banyak. Iya, dan nggak cuma dari Indonesia ya. Untuk episode ini kita khususkan untuk teman publikasi. Tapi banyak dari negara lain ya. Teman-teman bisa browsing sendiri ya, silahkan ya, silahkan. Nah, jadi sebenarnya karena RSF ini member kita dari berbagai
tadi ya, berbagai negara dan juga berasal dari research interest yang berbeda-beda. Nah, jadi kita bisa mempublikasikan artikel kita itu dari field of study apa aja. Kenapa kok bisa sih gitu kan mungkin yang pertanyaannya. Karena kan saya tahunya jurnal itu tuh kayak spesifik ke one or two research domain gitu ya, misalnya Journal of Business Administration atau jurnal marketing, jurnal psikologi gitu ya, segala macam. Karena apa teman-teman, sekali lagi F1000 ini adalah open research publishing platforms ya, keywordnya tuh itu open research publishing platforms, dan kita boleh publish dalam arti kata, dan itu state ya di official website-nya, nanti teman-teman bisa cek di f1000research.com, baik itu yang di official, yang di di homepage-nya ya, langsung tuh ada statement, ada field of study, research domain apa aja yang bisa publish gitu ya. Nah, tapi walaupun bisa beragam mulai dari engineering, dari medical, dari business management, art and humanities, social science, linguistic and everything, psychology, welcome to submit your article to this gateway ya, ke RSF Gateway. Karena apa teman-teman? Nanti tetap balik lagi ke, kalau teman-teman ingat ke kriteria yang sebelumnya, itu balik lagi ke open peer review. Dan itu nggak mungkin salah. Reviewernya tuh ibaratnya nggak mungkin crossing jauh gitu dari research domain kita. Ya, karena kalau platform kan dia ibaratnya tuh kayak analoginya tuh gini. Kayak kita stadion ya. Stadion gitu kan, kita di satu stadion itu mungkin ada beberapa pintu gitu ya. Nah, salah satu pintunya itu adalah RSF Gateway. Tapi orang kan boleh ya masuk, misalnya masuk ke RSF Gateway, ibaratnya dia dari sosial atau dia dari engineering atau dia mungkin dari manajemen or bisnis atau apapun. Selama ketika proses di dalamnya itu benar di situ. Di situ tuh di review itu ya maksudnya. Karena nanti yang mendetermine atau menentukan Scopus atau enggaknya setelah teman-teman lolos open peer review. Jadi keywordnya supaya dapat Scopusnya itu lolos dulu open peer review-nya gitu. Jadi kalau masalah artikel types-nya, artikel scope-nya itu boleh beragam ya, as long as tadi memenuhi editorial requirement dan juga lolos open peer review untuk bisa terdeteksi Scopus gitu. Jadi lebih convenience mungkin ya Bu, kalau misalnya ada penulis yang mau atau researcher gitu ya, yang mau nge-research, jadi tinggal ke F1000 Research, nanti apapun itu domainnya atau field of study-nya tuh langsung ada gitu jadinya ya. Betul. Karena nanti di prosesnya tuh tetap di ranah kita gitu, nggak mungkin belok sana kemari tuh nggak mungkin gitu. Dan jangan lupa ke RSF Gateway ya, seperti itu. Jangan lupa ya di RSF Gateway. Karena kalau enggak nanti teman bingung lagi nanti ya gitu. Karena beda lagi ya. Beda lagi. Gitu. Mungkin kita bisa ngejelasin di episode berikutnya ya kenapa itu beda gateway-nya gitu ya. Oke, ini Bu menarik banget ya, apalagi untuk para researcher, teman publikasi yang mungkin sekarang lagi research ya. Betul. Untuk publikasi di sini gitu ya di F1000. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, untuk bisa publish nih di F1000 Research, apalagi tadi kan ada yang Scopus Q1, Q2, Q1, Q1 gitu ya. Nah itu tuh gimana sih Bu cara perjalanannya sampai bisa publish tuh? Oke, sip. Nah mungkin sekaligus ini menjadi materi pembahasan kita terakhir ya teman publikasi ya, tapi nanti ada sambungan lagi di episode-episode berikutnya. Oke. Nanti teman-teman lihat screen-nya ya. Nah, saya nggak tahu apakah di atas, di bawah, atau di samping. Nanti teman-teman lihat ya screen-nya ya. Oke, teman-teman, di sini mudah-mudahan sih kursor saya terlihat ya. Nah, jadi tahapannya gini nih. Pertama, tentu kita harus menyiapkan artikel kita, paper kita dengan baik. Nah, kalau di RSF Gateway, teman-teman, salah satu entry point ya, kita harus dapat tiketnya dulu nih, gitu. Kita harus dapat tiketnya dulu. Tiketnya adalah berupa RSF recommendation letter. Nah, jadi ada tiketnya nih. Iya, itu biasanya ada di e-coaching nggak sih Bu? Kalau misalnya kita di e-coaching clinic series yang F1000, nanti itu para pesertanya itu bakal dapat recommendation letter F1000 dari RSF, begitu ya Ibu? Benar banget Kania. Karena kenapa gini? Perjalanan di F1000 ini ya tadi ya sebenarnya tuh akan sangat beneficial untuk authors ya, sangat beneficial sekali untuk authors. Satu, karena dia prosesnya lebih cepat dibanding dengan jurnal ketika kita publish di jurnal lain ya, karena kita nggak ada kendali itu ya, kita udah submit ya udah kita pasrahkan kepada editor dan reviewer jurnal tersebut. Tapi kalau di F1000 dia model yang seperti ini nih teman publikasi, kalau dilihat gitu ya,
Ini namanya author-led publishing model. Author-led publishing model. Kenapa author-led? Author-led itu lead ya, maksudnya memimpin bentuk past tense gitu ya. Jadi karena author sekarang tuh punya powers. Wih, keren ya. Author tuh punya powers, biasanya kita kan nunggu gitu ya, pasrah gitu ya. Tapi aduh ini gimana nih? Iya kan, terlalu bawel juga nanti, males gitu sama editornya, taunya nggak jadi, di stop aja deh gitu kan ibaratnya. Nggak bisa ya. Tapi kalau ada Evan Townsend ini, karena author-led publishing model, author di sini sebenarnya punya role yang sangat krusial untuk menentukan cepat atau tidaknya artikel itu bisa dipublish dan juga sampai terindeks ke Scopus teman-teman. Nah, stay tune ya. Jadi gini, pertama itu tadi harus ada proses pre-publication check. Nanti teman-teman ceknya di f1000research.com / nanti dibantu ketik ini ya, ini dari tim editor. f1000research.com /rsf. Nah itu ya /rsf gitu. Jangan ya. lupa Jangan lupa /rsf-nya ya. Biar nggak salah kamar nanti soalnya. Nah setelah itu ya teman-teman nanti bisa cek requirement-nya, itu ada statement policy-nya di situ, yaitu harus melalui undergone system atau pre-publication check yang dari RSF dulu. Nah, tadi misalnya bisa dari e-coaching. Kenapa? Karena gini, setelah kita submit dengan RSF recommendation letter, nanti akan ada editorial requirement check dilakukan oleh editornya F1000 ya, tentunya dengan parameter-parameter. Nanti next time kita bisa bahas ya parameter-parameternya seperti apa gitu. Nah, setelah memenuhi parameter tersebut, maka artikel kita bisa publish nih di tanda panah yang pertama nih, yang ini ya. Nah, di sini nih prosesnya nih. Nah, teman-teman, kalau ikut e-coachingnya yang ada di teman publikasi atau di Research Synergy Institute atau RSI, teman-teman bisa memangkas waktu berkorespondensi dengan editor. Kenapa bisa? Karena di e-coaching itu sudah ada mentor, nanti intensif akan one by one berdiskusi sama teman publikasi semua berkaitan dengan requirement-nya. Jadi ibaratnya tuh kita start duluan. Nah, jadi kita nggak start pas di tanda panah yang ini baru start, enggak. Kita startnya dari sini nih. Nah, udah early start, kita siapin dulu di sini ya. Di sini kita siapin, kita coaching. Jadi coachingnya gini. Coachingnya tuh kita udah jelas outputnya tuh kemana, ya. Karena apa? Karena kan RSF ini punya gateway di F1000 dan itu gateway-nya Research Synergy Foundations ya. Dan e-coachingnya juga bisa dilakukan di support sistemnya RSF juga ya, bernama teman publikasi atau RSI ya, Research Synergy Institute. Jadi teman-teman dari awal sampai akhirnya tuh udah jelas di tangan yang tepat. Dan saya di sini ada Bu Yani juga dan Mbak Ani, nanti teman-teman buka di website F1000 Research RSF itu sebagai official gateway advisors. Jadi teman publikasi dan rekan-rekan itu berada di tangan yang tepat gitu, clear gitu. Iya kan? Iya. Kebayangan sih. Jadi kan itu clear ya. Karena apa? Kita gateway advisornya kita udah tahu requirement editornya mau seperti apa, detail-detailnya bagaimana. Nah di e-coaching ini teman-teman akan mendapatkan pembekalan tersebut dan itu one to one ya. Jadi satu autor sama atau autornya kalau punya co-author boleh diajak sekaligus pas nanti diskusi ya sama mentornya. Itu udah seperti itu, seintens itu, dengan harapan tadi teman publikasi dan rekan-rekan atau autor yang submit tadi melalui e-coaching dia udah ibaratnya tuh udah tahu duluan. Jadi ke proses kesininya tuh udah lancar tuh karena udah tahu what will happen after submit tuh udah tahu gitu. Nah kalau nggak tahu kan kita bisa jadi prosesnya lama gitu ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu pertama tuh submit RSF recommendation letter, nanti di-upload sebagai cover letter karena itu sebagai tiket ya. Sekali lagi itu tuh tiket dari untuk bisa untuk bisa berhasil submit. Kalau teman-teman submit di RSF Gateway yang F1000 nggak pakai RSF recommendation letter, itu nanti dibalikin sama editor. Ya, bertanya-tanya dari mana? Bener. Ditanya gitu. RSF recommendation letternya mana? Gitu. Karena F1000 ini sudah trust gitu ya, Talent Francis juga sudah trust gitu sama RSF dengan bagaimana RSF ini menjaga quality paper yang masuk ke dalam F1000. Nah, jadi seperti itu. Jadi recommendation letter ini sebenarnya pertanggungjawaban RSF gitu ya, RSF Gateway ini untuk menjaga kualitas artikel yang terbit. Jadi nggak bisa
yang penting submit terus publish, nggak bisa ya. Jadi harus memenuhi editor requirement dulu yang sudah tadi di e-coaching ya. Nanti teman-teman boleh tanya ya ke teman publikasi itu e-coachingnya tuh informasinya di mana, silahkan ya gitu, atau mungkin di deskripsi ya. Ya betul, atau nanti boleh DM gitu ya, nanti bakal kita balas ya lewat Instagram. Nah, seperti itu. Oke, setelah submit nanti ada editorial check di sini gitu ya. Kemudian pada prinsipnya nanti editor itu akan cek berdasarkan kelengkapan riset artikel yang disebut layak atau tidak layak ya. Jadi bisa dipastikan kalau teman-teman yang ikut e-coaching itu most likely acceptance rate-nya itu sebenarnya di atas 90%, sebenarnya nearly 100% sih. As long as follow the process. Kuncinya itu. Ikuti prosesnya ya teman-teman, tidak ada yang instan. Saya harus state ini, kenapa? Karena dengan maraknya sekarang yang berseliweran. Betul, banyak yang ya? kilat ya Bu. Iya. Tapi justru jadi bingung gak sih kalau misalnya kilat tuh kayak masih research-nya ini gimana gitu, Betul. pertanggung jawabannya gitu. Nah, itu pertanggungjawaban dunia dan akhirat sebenarnya. Betul. Pertanggungjawaban dunia dan akhirat ya teman-teman ya. Jadi kayak yang kilat-kilat, yang instan coba dicek lagi ya. Semoga Semoga aman. semoga teman-teman publikasi ini saya yakin nggak ya? Saya yakin sih nggak ya. Karena ingat ya, hasil itu tidak akan mengkhianati dari proses yang kita lakukan ya. Betul. Jadi acceptance rate-nya kalau yang dia follow the process itu bisa dikatakan sebenarnya 90, di atas 90%. Nah, kenapa saya katakan nggak 100%? Karena ada author-author yang ternyata masih ada miss. Ya. Nah, jadi ketika coaching udah dikasih tahu sama mentornya, katakanlah ada 10 requirement yang harus dilakukan, ternyata begitu submit gitu ya, ternyata ada yang ketinggalan 1 atau 2. Nah, itu kan ada human error ya. Tapi nanti bisa dipastikan biar itu nggak kejadian, teman-teman komunikasi intens sama mentornya gitu ya, di e-coaching tentunya. Kalau sudah ya, nanti teman-teman habis submit, nanti akan, ini cepet loh, ketika kita submit ya ke F1000 Research pakai RSF Gateway ya tentunya ya, itu paling enggak, ini beda-beda nih respon rate-nya nih kan ya nih. Ada yang 1 kali 24 jam, ada yang nggak nyampe 24 jam, ada yang maksimal tuh 2 kali 24 jam. Itu udah langsung ada balasan dari editor. Jadi cepet ya Bu? Cepet banget. Karena dia langsung cek, karena editor F1000 tuh banyak ya. Editor F1000 tuh banyak, jadi strukturnya beda ya, kayak jurnal konvensional beda ya sekali lagi. Nah, dia langsung cek ke editorial requirement-nya dan dia langsung kasih feedback. Nah, dia langsung kasih feedback, misalnya bagian abstrak harusnya di kayak giniin, tolong di provide link DOI dari artikelnya, tolong language-nya diperbaiki dulu. Masih baik-baik loh editor, maksudnya tuh you have the chance. Ya. Nah, Jadi melayaninya sepenuh hati mungkin ya Bu ya. Masih ada kesempatan. Jadi nggak dash rejection. Ya. Dash rejection itu terjadi kalau, tapi nggak mungkin kalau dari coaching RSI mah nggak mungkin gitu ya. Itu terjadi kalau salah satunya adalah plagiarism. Cek. Nah itu nggak main-main, langsung cut, nggak ada ibu bebo walaupun artikelnya bagus gitu ya. Plagiarism skornya tinggi gitu ya, di atas 19%, bye. Tapi kan itu udah di antisipasi di coaching ya, di e-coaching ya. Jadi makanya teman-teman aman sih gitu. Jadi ada korespondensi ketika teman-teman sudah memenuhi apa yang diminta editor, dan ini biasanya ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung responsivitas author. Responsivitas author menjadi kunci utama ya, kunci utama apakah cepat atau tidaknya artikel kita bisa publish dan terindeks di Scopus ya, di F1000 Research seperti itu. Itu udah sesuai, teman-teman akan dikirimin email konfirmasi terkait dengan LOA. Nah, ada acceptance ya, official acceptance, ada masuk ke email juga tentunya. Kemudian setelah itu teman-teman akan dikeluarkan invoice ya, karena ini adalah open access yang berbayar. Harganya berapa? Bisa cek sendiri di F1000 Research ya teman-teman ya, karena itu langsung ke F1000 Research seperti itu. Setelah itu akan masuk fase produksi. Jadi F1000 Research ini nggak ada template ya teman-teman, mau 1 kolom, 2 kolom, terus kemudian panjang pendeknya juga nggak ada, tapi elemen-elemennya harus terpenuhi ya tentunya ya, seperti itu. Nah, ketika di proses produksi ini, maka nanti dari timnya F1000 akan melakukan layouting, formatting sampai dia ready untuk publish, dan dia akan mengirimkan final manuskripnya ke kita. Jadi kayak, oke, ini adalah final manuskrip kamu gitu ya. Are you happy with this? Satisfied with this? Gitu kan, ibaratnya kayak gitulah ya. Kalau oke, kita akan terbitkan. Nah, cepat teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman suka gimana sih jurnal Scopus yang cepat gitu ya, suka gitu ya gitu.
Tapi cepat ini ada terms and cons ya teman-teman, hati-hati ya, sekali lagi hati-hati. Kalau kita kan udah jelas ya tahapannya ya gitu, yang penting ada tadi tuh editorial checknya itu udah proper maka bisa publish. Tercepat itu kita rekor waktu itu pernah ada yang submit, terus kemudian author itu responsif dan segala macam itu sekitar 4 minggu, sebulan ya, sebulan itu ada yang udah terbit tuh. Sebulan cepat, kuncinya di author ya. Autornya harus rajin. Nah, autornya harus rajin. Jadi jangan berharap wah cepet tapi revisinya juga lama gitu. Nggak bisa ya. Jadi harus responsivitas author itu menjadi kunci ya. Kemudian begitu publish teman-teman akan bisa langsung masuk ada di artikel linknya ya, sudah bisa disitasi juga dan sudah terindeks di Google Scholars ya. Nih sudah bisa terindeks di Google Scholar, bisa diakses, bisa disitasi dan sudah bisa dijadikan bukti sebagai publikasi ya teman-teman. Udah ada DOI linknya, udah lengkap banget lah semua terkait dengan artikel matriksnya seperti itu. Tapi, ada tapinya nih. Tapi dia belum terindeks Scopus. Nah, kenapa belum terindeks Scopus? Karena mekanismenya dia dibalik teman-teman. Kalau teman-teman lihat lagi di screen ya, itu biasanya yang bikin lama itu adalah tadi tektokan untuk memenuhi requirement ya. Nah, sekarang dia ditaruh di depan tuh. Nah, dia ditaruh di depan sehingga publish-nya cepat. Karena untuk bisa publish bukan berarti artikelnya juga tanda kutip ala kadarnya, enggak ya. Editor F1000 ini dia sangat memperhatikan secara kualitas dan struktur dari riset artikel tersebut. Jadi memang harus memenuhi requirement dulu nih, gitu. Bukan berarti kok publishnya duluan, terus gimana dong gitu? Apakah dipertanyakan ini itu ininya? Enggak, karena tetap ada parameter yang dijaga oleh editor dari F1000 Research ya. Karena F1000 ini sudah terindeks di Scopus tuh sejak 2012 dan never discontinue. Ya, never. Iya. Nggak pernah discontinue. Karena kalau ingat yang sebelumnya tadi kita udah panjang lebar ada 4 kriteria. Gimana mau discontinue? Orang datanya aja di open, reviewnya aja di open. Iya. Itu kan artinya integrity, transparansi, dan credibility-nya mereka jaga terus tuh. Nah, jadi itu tuh kayak no wonders lah ya, gitu. No wonders mereka reputasinya sangat tinggi. Makanya teman-teman bisa lihat citasinya, side score-nya di Scopus ataupun kuartilnya di Simago itu tinggi, Q1 atau Q2. Betul. Karena tadi transparansi dan credibility-nya mereka jaga gitu. Jadi walaupun terbit duluan dan open peer review itu nanti bukan berarti kualitasnya oke ya, tapi sangat-sangat bagus. Nah, hal ini dilakukan untuk memangkas proses publikasi sebenarnya. Bukan waktu. Bukan proses. Prosesnya tetap ada karena proses open peer review tetap berlaku untuk nanti indeksasi ke Scopusnya teman-teman. Jadi submit, ada editorial requirement, publish, terindeks dulu di Google Scholars, udah ada metadatanya, udah bisa disitasi, sudah lengkap lah ya yang dijadikan untuk bukti publikasi sudah lengkap semua. Kemudian teman-teman baru masuk ke open peer review proses. Nah, mulai ini kuncinya kan ya, kuncinya nih. Jadi kalau ngejar Scopus Q1, Q2-nya teman-teman lulus dulu di sini nih. Nih, proses ini. Open peer review, nanti ada reviewernya nanti disuggest sama F1000, tapi kalau kita mau rekomendasiin boleh ya teman-teman, boleh rekomendasi juga, nanti akan dicek. Jadi nggak serta-merta apa yang kita rekomendasikan mereka setujui, karena mereka akan cek juga track record dari reviewernya, apakah satu institusi, kalau satu institusi jelas dicoret, nggak boleh. Terus kemudian pernah riset bareng juga nggak mungkin tuh. Nah jadi dia akan cek. Kalau misalnya, jadi untuk menilai objektivitasnya sebenarnya seperti itu. Nah kalau misalnya udah oke, maka proses review dan nanti akan ada status-status kayak gini nih yang di sebelah kanan. Ada yang checklist, ya, ada checklist nih. Ini ada checklist, artinya checklist itu approve. Udah oke, no issues. Oke ya, paling nanti ada masukan-masukan dari reviewer, tetap ada komentar. Kemudian yang kedua ada tanda tanya, question mark, ya. Artinya tuh ini in reservations atau gini, reviewernya udah baca, reviewernya udah memberikan komentar, tapi dia perlu diklarifikasi di beberapa hal lah, bisa 1, 2, 3 poin gitu, terserah reviewernya. Intinya dia butuh klarifikasi lanjutan, makanya dia kasih tanda tanya, tolong dong diperjelas, ibaratnya gitu lah ya. Terus yang terakhir ada X. Nah, X ini tuh bukan berarti di reject ya teman-teman, bukan. Karena apa? Kan udah publish kita. Ya, udah publish. Lebih tenang ya sebenarnya kalau di sini tuh. Nah, itu karena kan udah gak bakal di reject karena udah betul, publish. udah publish gitu kan.
challenge-nya bagaimana kita bisa lolos open peer review, yaitu untuk bisa ke Scopus, teman-teman, minimal 1 checklist. Ingat ya, ini kalau bisa divisualin nanti tim editor 1 checklist dan 2 tanda tanya. Nah, gitu ya. 1 checklist dan 2 tanda tanya, atau 2 checklist ya. 2 checklist ya. 1 checklist dan 2 tanda tanya, atau 2 checklist. Itu baru artikelnya bisa masuk ke database-nya. Bukan. Apa? F1000. Bukan. Mulai lelah. Database-nya, banyak informasi. database-nya yang dikejar banyak orang, indeksasinya Scopus. nah itu teman-teman harus dapetin centang kolom. Jadi nggak cuma centang biru aja ya. Betul. Centang hijau 2 ya, atau 1 centang dan 2 tanda tanya, itu baru masuk ke database Scopus gitu. Dan ini variasi kita open peer review. Makanya kenapa dia siklus ya. Kalau bisa dilihat di sini kan dia muter ya nih. 1 panahnya ke sini, 1 panahnya ke sini, kan dia kayak muter bolak-balik gitu ya. Karena proses itu bisa memang bolak-balik ya. Layaknya review di jurnal-jurnal lainnya kan juga seperti itu. Betul. Sampai dia mendapatkan hasil ini nih, teman-teman. Nih, 1 checklist 2 tanda tanya ini ya, atau 2 checklist, itu kuncinya. Baru bisa masuk ke indeksasi Scopus. Kalau cross jangan bersedih hati teman-teman ya. Kalau cross bukan berarti ya nggak jadi deh Scopus ya, enggak, masih ada kesempatan. Karena bisa sampai 5 reviewer teman-teman. Asik ya. Nah, jadi maksudnya walaupun dapat 1, jangan patah semangat. Kita bisa perbaiki lagi riset kita berdasarkan masukan reviewer terakhir. Kemudian kita bisa berkomunikasi lagi dengan editornya F1000 seperti itu untuk men-suggest reviewer berikutnya yang bisa nge-review artikel paper kita. Jadi kesempatan itu tuh ada, as long as autornya mau proaktif. Autornya proaktif, autornya gercep. Proses ini teman-teman sampai ke indeksasi, publish, terus kemudian lolos open peer review dan masuk ke database Scopus tuh paling cepat dari history di RSF Gateway. Itu adalah tadi kan kalau publish 1 bulan ya, yang mekanisme ini nih. Ini dari awal, dari publish terus sampai dia terindeks Scopus ini paling cepat itu ada yang rentang waktunya sekitar 2 bulan. Jadi in total tuh 3 bulan udah ke Scopus tuh teman-teman. Keren. Cepat ya. Tapi tadi kuncinya ingat, autornya ya. Autor harus gercep, kita proaktif terus gitu ya. Nah, itu. Nah, kayaknya sampai situ nih ya. Kania ya untuk ya episode pertama kita ya. Betul. Ini juga udah lumayan jelas ya Bu, gimana caranya untuk publish ke Scopus gitu dengan F1000 research ini. Dan juga udah di-mention juga kita tuh ada e-coaching ya Bu. Di e-coaching ini bisa mempercepat ya untuk bagian tahap di artikel submission ke publication data deposition ini nih ya. Betul. Nah, dengan ini tuh kita tuh bisa bisa jadi lebih tahu gitu ya untuk para researchernya. Jadi begitu pas submit tuh nggak dari nol lagi gitu kan. Nanti itu jadi bisa lebih lama. Dan dengan F1000 submit di F1000 ini jangan khawatir di reject ya Bu. Betul. Jadi kita sebenarnya udah publish tapi belum ke yang Scopus itu. Jadi di sini emang perlu yang namanya komitmen dari autornya. Kalau mau Scopus ya harus giat ya untuk ngerevisi. Dan yang lain-lainnya gitu ya Bu. Benar. Ini udah sangat jelas ya Bu untuk pengantar dari F1000 research ya. Iya, tapi ini benar-benar ngebantu para researcher sih di teman publikasi ini ya. Untuk mungkin barangkali ada yang berminat untuk segera gitu ya publish di ya kita cek otas teman publikasi aja ya, betul. Dan di sini kita juga banyak layanannya, bukan e-coaching doang. Kalau misalnya mau cek ada proofreading, terus kalau misalnya butuh paper review juga di situ ada paper review service gitu. Pokoknya di teman publikasi itu banyak ada untuk pengecekannya gitu. Jadi bisa dicek aja jadi kayak hulu ke hilir itu ada semua ya gitu ya. Betul. Mungkin bisa dicek lagi. Dan juga untuk teman-teman publikasi, nantikan episode selanjutnya mungkin kita bakal bisa lebih ramai lagi nih untuk membahas lebih dalam F1000 research itu seperti apa. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu Santi atas waktunya dan penjelasan yang sangat jelas ya. Oke, teman publikasi jangan sedih, nanti akan kita ada episode selanjutnya. Jadi terus pantengin di YouTube kita. Baik, sekian dari saya, Kania Harunisa sebagai host di Teman Publikasi Podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Dadah. Dadah. Thank you semuanya. Thank you.